Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windriani Eskanalia. Saya mahasiswa dari Pendidikan Kimia 2017. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Kimia Komputasi. Saya akan menjelaskan jurnal yang saya dapat mengenai kajian komputasi algoritma kuantum variational Eigensolver untuk simulasi molekul H2. Sejak kemunculan komputer elektronik atau komputer klasik pada abad ke-19, metode komputasi memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya fisika dan kimia untuk memahami sifat dari atom dan molekul. Ketika sistem kuantum memiliki jumlah partikel yang banyak dan saling berinteraksi matriks, keadaan sistem akan mengalami kenaikan secara eksponensial. Hal inilah yang menginspirasi para fisikawan untuk membangun sebuah algoritma yang dijalankan pada komputer kuantum yang mampu menyelesaikan permasalahan sistem banyak partikel. Kemunculan komputer kuantum pada dekade terakhir memberikan gagasan untuk menyelesaikan masalah banyak partikel menggunakan komputer kuantum. Gagasan kuantum komputer sendiri pertama kali dicetuskan pada tahun 1982 oleh Feynman. Menurut Feynman, berdasarkan komputer klasik, sistem fisik yang dapat disimulasikan dengan komputer klasik, sistem fisik yang dapat disimulasikan dengan komputer klasik adalah sistem yang bersifat lokal, deterministik, dan tidak dapat balik. Akan tetapi, sistem kuantum berdiri atas dasar prinsip probabilitas, terbelit atau entangled, dan tidak lokal, sehingga menurut Feynman, sistem kuantum tidak dapat disimulasikan dengan baik menggunakan komputer klasik. Fungsi basis molekul. Nilai konstanta pada persamaan 7, 8, dan 9 bergantung pada pemilihan basis molekul. Penelitian menggunakan dua jenis fungsi basis molekul yang berbeda, yaitu fungsi basis molekul STO3G dan E631G. Selanjutnya, transformasi fermion. Supaya Hamiltonan dari suatu sistem dapat dimodelkan dalam komputer kuantum harus diubah ke dalam bentuk gerbang-gerbang kuantum. Teknik untuk merubah operator kreasi dan anihilasi menjadi gerbang kuantum ini disebut dengan transformasi fermion. Kemudian fungsi coba UCCS atau disingkat dengan Unitary Couplet Cluster Singlet Double adalah perluasan dari teknik couplet cluster yaitu teknik untuk mendekati fungsi gelombang suatu sistem kuantum. Tidak seperti couplet cluster atau UCCSD bersifat variasional sehingga dapat diterapkan dalam algoritma kuantum PQE. Sebab algoritma PQE bekerja berdasarkan pada prinsip variasi. Selanjutnya, Hamiltonan dan pemilihan basis. Sistem yang akan disimulasikan menggunakan komputer kuantum adalah sistem molekul H2. Sistem H2 dipilih dengan alasan komputer kuantum yang ada pada saat ini masih sangat sederhana, yaitu komputer kuantum dengan 9 qubit. Untuk mensimulasikan molekul H2 membutuhkan 4 qubit jika menggunakan basis STO3G dan 8 qubit jika menggunakan basis E631G. Pada basis E631G, qubit yang digunakan akan dikurangi penggunaan metode complete active space. Active space yang dipilih pada penelitian ini adalah active space 4 atau AS4. Yang artinya orbital atau qubit yang dipilih hanya 4 orbital saja, dan active space 6 atau AS6 yang artinya orbital atau qubit yang dipilih hanya 6 orbital saja. Hal ini dapat dilakukan sebab pada sistem H2 hanya memiliki 2 buah elektron. Selanjutnya, ketelitian model. Setelah diungkapnya kasus Dolly Desip di Edinburgh pada tahun 1997, UNESCO mempublikasikan Declaration on the
Human Genome and Human Rights yang ditandatangani oleh 186 negara yang melarang reproduksi manusia melalui proses cloning. 16. Secara etik, pendekatan pertama adalah bahwa secara fundamental proses cloning adalah teknologi yang masih dalam pengembangan dan belum cukup aman untuk diaplikasikan pada subjek manusia. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah algoritma kuantum variasional quantum eigensolver berhasil diimplementasikan pada komputer kuantum Riget 9 qubit. Dalam komputer kuantum, operasi-operasi dilakukan dengan menggunakan gerbang-gerbang kuantum. Gerbang-gerbang kuantum ini juga akan memberikan gangguan terhadap sistem kuantum yang ditinjau akibat adanya efek dekoherensi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transformasi Bravyi-Kitaev cenderung lebih efektif dan efisien ketika mensimulasikan molekul terlebih dahulu jika molekul yang disimulasikan memiliki jumlah orbital yang banyak. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.